Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 1 mengenal akuntansi manajemen. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu Dina Anggraini dengan NIM 2311009, Saga Baktiar dengan NIM 2311027, Aprilia Eka Wijayanti dengan NIM 2311034, dan Vicky Bagas Utomo dengan NIM 2311031. Berikut akan saya mulai presentasinya. Yang pertama, apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, mengukur, mengakumulasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan kejadian ekonomi. Informasi ini digunakan manajemen untuk merencanakan, pengendalian, pengambilan, keputusan, dan penilaian kerja organisasi. Yang pertama, penyediaan informasi dilakukan oleh akuntan manajemen dengan memproses data dari berbagai pihak. Yang kedua, penggunaan informasi dimanfaatkan oleh manajer dari tingkat bawah hingga atas untuk proses manajemen. Selanjutnya, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Meskipun keduanya menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan dan menggunakan data akuntansi yang sama, terdapat perbedaan mendasar. 1. Akuntansi manajemen memakai pihak internal manajemen. Restriksi, tidak ada aturan mengikat atau cost benefit. Jenis informasi, yaitu keuangan dan non-keuangan. Selanjutnya, orientasi waktu, yaitu masa depan. Lingkup informasi yang terperinci. Yang kedua, akuntansi keuangan pemakai, yaitu pihak eksternal, investor atau kreditur. Restriksi, prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU. Selanjutnya, jenis informasi, yaitu keuangan. Orientasi waktu, yaitu masa lalu. Lingkup informasi, yaitu sangat ringkas. Sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen mentransformasi input menjadi output yang mendukung pengambilan keputusan manajerial. Input data dari peristiwa ekonomi, misal jenis bahan, harga, jam kerja. Proses mengubah data menjadi informasi, mengidentifikasi, mengukur, menganalisis. Output informasi dalam laporan, misal biaya, produk, kinerja. Proses ini berkelanjutan dengan umpan balik untuk perbaikan keputusan selanjutnya. Tujuan dan proses manajemen. SIAM bertujuan menyediakan informasi biaya, mendukung perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Perencanaan menentukan tujuan dan metode pencapaiannya. Jangka panjang mencegah pendek. Pengendalian memantau pelaksanaan perencanaan, mengambil tindakan korektif jika ada penyimpangan. Pengambilan keputusan memilih alternatif terbaik dari yang tersedia berdasarkan identifikasi masalah dan analisis manfaat biaya. Sejarah akuntansi manajemen. Sejarah akuntansi berkembang dari pencatatan komersial kuno hingga sistem modern. Sebelum double entry 3500 sebelum Masehi sampai 1490 Masehi. Metapomia, Court of Hammurabi, Mesir pajak, Yunani uang koin, bank, Romawi buku kas, anggaran tahunan, Medieval England, Domesday Book. Pengenalan double entry 1490 Masehi sampai 1700 Masehi.
Renaissance Italia Lucas Special Summa de Arithmetica atau metode Venice. Setelah double entry 1700 Masehi sampai 1990 Masehi, perkembangan awal 1700 sampai 1950, revolusi 1950 sampai 1980, revolusi kedua 1980 sampai 1990. Revolusi akuntansi manajemen. Dua revolusi membentuk akuntansi manajemen modern. Revolusi pertama 1950 sampai 1980. Inisiatif Ford Foundation, pendidikan formal di Harvard dan MIT, fokus pada pengukuran biaya, formulasi masalah, dan pengambilan keputusan, muncul di net costing dan matematika akuntansi. Yang kedua yaitu revolusi kedua 1980 sampai 1990. Pengukuran ABC, ABM, pengendalian dan penilaian kerja, BSC, perubahan kurikulum untuk akuntansi biaya produk, kualitas, produktivitas, dan pengurangan biaya. Tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen terus beradaptasi dengan praktik bisnis yang berkembang. Orientasi pelanggan, fokus pada keunggulan kompetitif dan nilai pelanggan. Kompetisi global, peningkatan produktivitas dan kualitas untuk bersaing global. Waktu sebagai elemen kompetitif, mengurangi waktu ke pasar, eliminasi waktu tidak bernilai berubah. Perspektif lintas fungsi, melihat proses nilai sebagai satu kesatuan bukan terpisah. Manajemen kualitas total atau TQM menciptakan lingkungan produk sempurna tanpa cacat. Kemajuan teknologi informasi, mendukung pemanufakturan terorganisasi komputer atau ERP. Selanjutnya yaitu profesi akuntan manajemen. Akuntan manajemen adalah salah satu jenis profesi akuntan yang bekerja di perusahaan, menyediakan informasi biaya produk, mendukung proses manajemen dan pengambilan keputusan. Meliputi 1. Akuntansi publik, memberikan jasa atestasi dan non-atestasi, audit, pajak, sistem informasi. Kedua, akuntansi manajemen, bekerja di perusahaan, fokus pada informasi internal dan manajemen. Ketiga, akuntan pemerintah, bekerja di instansi pemerintah, misal BPK sebagai auditor. 4. Akuntansi pendidik, tenaga pendidik dan dosen atau guru di bidang akuntansi. Kode etik akuntan manajemen. Kode etik adalah pedoman berperilaku untuk menciptakan profesi yang dapat dipercaya. IAMI menyusun standar etika akuntan manajemen yang meliputi kompetensi, menjaga tingkat kompetensi profesional dan melakukan tugas sesuai standar. Kedua, kerahasiaan, tidak menggunakan informasi rahasia tanpa izin kecuali diwajibkan hukum. Ketiga, integritas, menghindari konflik kepentingan menolak suap dan mengomunikasikan informasi secara jujur. Keempat, objektivitas, mengomunikasikan informasi dengan adil dan menggunakan semua informasi relevan. Kelima, resolusi konflik etika, mengikuti kebijakan organisasi, mendiskusikan dan dengan supervisor atau mencari penasihat objektif.